Sedikit dari saya, Bang Rocky, hanya untuk mengklarifikasi terkait soal prinsip dalam riset ataupun bagaimana logika dalam riset gitu ya. Jadi di dalam beberapa kesempatan sidang sebelumnya, pihak jaksa penuntut umum ataupun dari beberapa pihak juga sempat menanyakan gitu, apakah di dalam riset itu memang sebuah data itu haruslah data primer begitu. Karena pada dasarnya sepengetahuan saya sebagai peneliti itu tidak perlu adanya data yang harus primer begitu. Jadi ketika datanya tidak primer sama dengan risetnya tidak valid. Nah, menurut standarisasi dari riset itu sendiri, apakah memang harus melakukan seperti kayak skripsi gitu kan? Rata-rata kita pakai data sekunder dan literatur begitu. Nah, secara prinsip riset itu sendiri sebenarnya harusnya seperti apa dalam standar akademik ataupun yang dilakukan oleh LSM selama ini? Oke, saya terangkan ya hal yang gini nih, riset itu disebut riset kalau di dalamnya ada problem filosofis itu, terutama pada metode itu dasarnya. Di dalam pelajaran pertama riset ada prinsip yang dibuat oleh Karl Popper, seorang filsuf rasional yang metodologi berpikirnya jadi acuan dari segala macam riset, mau filosofi, hukum, legal reasoning, environmental policies. Di situ diterangkan bahwa mutu dari sebuah riset itu kalau dia meninggalkan yang disebut unsolvability, yang tidak bisa di solve justru. Jadi riset disebut riset kalau di dalam dirinya mengandung potensi kekeliruan, justru itu namanya fallibilisme. Tolong dicatat istilah tekniknya. Kalau saya membuat riset dan di dalam riset itu tidak ada fasilitas untuk mempersoalkan diri saya sebagai periset dan hasil saya, maka saya membuat doktrin. Itu bedanya tuh. Jadi fallibility itu adalah dasar dari kebenaran manusia. Manusia dirancang untuk membuat kesalahan. Itu dasar filosofi dari riset itu. Nah, kalau saya terangkan lebih jauh misalnya tuh, supaya riset itu bermutu hanya ada dua pertanyaan, yaitu konteks of discovery dari isu itu dan konteks of justification terhadap isu itu. Nah, sekarang konteks of discovery mestinya data dibuka oleh pemerintah tuh supaya saya punya akses. Selama data itu tidak dibuka, kalau saya tanya misalnya data sawit Indonesia siapa yang tahu, data pelanggaran HAM siapa yang tahu, maka timbul curiosity saya sebagai periset. Lalu saya pakai reasoning aja kan. Nah, konteks of discovery ini yang tidak disediakan oleh lembaga-lembaga. Saya pergi ke BRIN misalnya, BRIN bilang, yuk data sawit itu beda dengan pengusaha sawit, beda dengan Departemen Perdagangan, beda dengan asosiasi, beda-beda. Baru datanya di mana saya cari? Apalagi data tentang lingkungan, apalagi data tentang ekstraktif industri, apalagi data tentang militer. Semua itu data yang boleh kita asumsikan berdasarkan kuriositas kita. Jadi si periset itu punya semacam naluri, ini ada yang nggak benar nih. Maka sebelum saya ketemu data primernya, data yang ada cukup. Dengan cara apa? Dengan cara data itu saya atur secara logis. Nah, saya pertanggungjawabkan itu berdasarkan dua prinsip tadi, konteks of discovery dan konteks of justification tuh. Jadi keadaan itu yang ini masalahnya, ini semua periset Indonesia itu Pak yang diberi itu nggak belajar tentang dalil-dalil awal yang diterangkan di dalam filsafat ilmu pengetahuan tuh. Ini kan semua riset pesanan, riset dipesan oleh departemen, riset dipesan oleh bupati, riset dipesan oleh asosiasi. Jadi itu riset apa itu? Riset primer enggak, itu riset bahkan tersier. Karena kesimpulannya udah dibuat duluan kok. Nah, riset tandingan kita adalah riset kendati datanya tidak cukup, tapi kita punya intensi untuk merawat lingkungan. Maka yang tersedia sekalipun, kendati itu tidak cukup, harus kita riset. Dan itu yang menimbulkan kuriositas orang lain untuk meriset lebih dalam itu. Jadi reasoningnya begitu, algoritmanya begitu. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam hasil produk riset yang misalkan salah satu contohnya mengaitkan soal beberapa nama yang akhirnya muncul di dalam temuan, itu harus mengkonfirmasikan terhadap subjek dari yang diriset tersebut? Kalau riset itu menyangkut tentang dia yang memang mesti dimasukkan di dalam tahap riset itu, ya dimasukkan. Tapi kalau orang misalnya menunda tuh, nama ini sebaiknya diedarkan dulu dengan maksud untuk mencari kemungkinan ada data baru enggak. Itu teknik riset juga. Kan kita nggak bisa meriset pencuri itu untuk langsung mengaku kan. Ya kita pakai saksi mahkota misalnya sambil menyebut nama dia tuh. Kan itu teknik riset kan, atau teknik investigasi sebetulnya tuh. Nah, banyak hal yang menyangkut hak asasi manusia mesti pakai teknik itu tuh.
Apalagi sekarang soal riset lingkungan yang fasilitasnya itu disembunyikan di dalam perjanjian perdata yang berlapis-lapis di apa namanya, Fakta Sunt Servandanya dibikin di Australia, Rebus Sixtantibusnya mesti kita cari di Singapura misalnya. Kan itu kacau kan. Jadi memang itu semacam teknik investigasi, apalagi LSM yang terlatih di dalam kepekaan. Oh, ini ada sedikit pelanggaran HAM lah, ini ada variabel yang agak sensitif kan. Itu cara aja. Bukan ketidakjujuran, justru kejujuran ada di situ. Majelis melanjutkan. Saudara ahli, bisakah saudara ahli menjelaskan fungsi bahasa dalam penyampaian komunikasi sebuah riset tertulis dan fungsi bahasa dalam penyampaian hasil riset secara lisan? Oke. Tadi pagi saya baru baca satu berita dimuat di CNN mengutip hasil riset dari Yale University itu. Risetnya bunyi begini, 90% orang Indonesia merasa bersalah secara moral kalau dia merusak lingkungan. 91% rakyat Indonesia merasa bersalah secara moral kalau dia merusak lingkungan. Itu judul risetnya tadi itu, bahasanya begitu tuh. Kalau saya tanya misalnya pada Menteri Lingkungan Hidup, ini hoax atau bukan itu? Si Menteri akan cek staf ahlinya, coba dicek sumber beritanya benar. Benar, itu riset dari Yale University tentang Indonesia, tentang kepekaan orang Indonesia terhadap lingkungan. Maka si Menteri akan bilang, oh ya benar itu, Pak Rocky terima kasih ya memberitahu riset itu. Oke, lalu saya terangkan lebih lanjut tuh, tanpa ada dia di forum ini. Misalnya saya bilang tuh, bahwa riset Yale itu menunjukkan 91% orang Indonesia merasa bersalah secara moral, dengan kata lain ingin melindungi lingkungan tuh. Tetapi poin belakangan yang juga di riset Yale menunjukkan hanya 4% orang Indonesia yang mau aktif menyelamatkan lingkungan. Dua bahasa yang berbeda di situ, tapi dengan impact yang sama, yaitu bahwa yang di atas sebetulnya hoax itu. Karena cuma ditanya, mau nggak Anda melindungi lingkungan? Oh iya mau. Bersalah nggak kalau Anda nggak buang sampah? Iya bersalah. Tapi barusan kita lihat tuh ada mobil apa namanya, Land Rover, di belakangnya ada apa, FJEX segala macam itu bertanda mobil pejabat itu. Dia buka jendela yang sebelah kiri, masuk di jalan busway, buang puntung rokok di depan mobil saya. Jadi peristiwa itu membatalkan headline tadi itu. Jadi bahasa itu mesti kita anggap bahwa kalau orang mengatakan bahwa ya memang orang Indonesia itu munafik, ya memang dia suka kalau dipuji berhasil, tapi diberitahu berita berikutnya, oh itu berarti salah. Riset dari Yale bukan salah, Anda yang terpaksa langsung senang karena dianggap peduli lingkungan. Iya, tapi keinginan untuk memprotek lingkungan itu tidak hanya 4%, dan 4% itu pasti ada pada dua terdakwa ini itu. Jadi begitulah bahasa itu diperlukan. Jadi kita juga waktu mengucapkan kritik, kan kita tahu bahwa begitu kita kasih kritik, kita tahu bahwa umpan baliknya itu akan kita terima bahwa oke, kritik Anda berguna, maka ditepuk tangan. Kalau kritiknya nggak berguna, kita disidangkan. Tuh saya status saya sebetulnya tersangka nih, padahal lawyer saya saudara Haris Astra, dia tersangka juga tuh. Gimana coba itu secara linguistik coba. Baik, terakhir majelis. Saya ingin kembali ke soal kebebasan berekspresi, berpendapat, kebebasan menyampaikan informasi, dan semua itu ranahnya ada di, yang paling penting lagi adalah kebebasan berpikir. Ya. Pertanyaan saya kepada saudara saksi ahli adalah, karena Anda juga sering menjadi saksi ahli dalam pemidanaan terhadap ekspresi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan Anda juga sekarang jadi menghadapi masalah tersebut. Tapi Anda juga di saat bersamaan adalah orang yang membangun rekam jejak tentang berekspresi tadi itu dan mengamati selama berdekade bahkan. Pertanyaan saya begini, apa catatan saudara saksi ahli terkait dengan peran hukum
terutama pada dua hal, kebijakan legislasi, produk-produk peraturan perundang-undangan, dan juga penerapan atau penegakan hukum di sektor judisial, institusi-institusi penegak hukum. Apa situasi yang Anda refleksikan? Berkembangnya legislasi yang makin otoritarian, makin partisipatif atau makin demokratis, dan juga bagaimana penerapan pasal tersebut oleh institusi-institusi penegak hukum di Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir. Demikian, terima kasih. Oke, saya juga mengajar legal philosophy dan legal reasoning di Indonesia itu. Saya dapat kesan umum ya, bahwa ahli-ahli hukum kita tidak pernah belajar di fakultas hukum. Mereka tidak mengerti hukum. Mereka menghafal undang-undang. Jadi dia tidak belajar di fakultas hukum, dia di fakultas undang-undang. Beda hukum dengan undang-undang itu. Coba Anda riset misalnya di seluruh Indonesia, saya sudah tanya banyak betul tuh, kapan pelajaran legal reasoning diajarkan? Kapan legal philosophy diajarkan? Semester 7, yang mestinya di awal, dan itu cuma 1 semester tuh. Padahal urusan justice itu melibatkan semua variabel yang memungkinkan dia paham bahwa konstruksi yang hukum yang akan dia alami nanti itu, dia mesti bayangkan, dia bukan sekedar lulus dari ius constitutum, tapi dia mesti lulus dari mata kuliah ius constituendum, the future law, yang memang belum ada di dalam kurikulum fakultas hukum tuh. Nah itu sebetulnya, saya kasih sedikit ilustrasi. Saya jadi pengajar di Universitas Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung mengubah kurikulumnya tuh. Ada pengetahuan-pengetahuan baru yang nggak pernah diajarkan fakultas hukum kita, termasuk prinsip bahwa pegiat lingkungan, orang yang memberi kritisi lingkungan, dia harus dari awal diproteksi oleh hukum. Kendati nggak ada hukum tentang itu, karena ini perubahan paradigma dunia itu. Jangan sekali-sekali mereka yang memproteksi lingkungan itu dihadapkan oleh hukum. Jadi keberadaban kita tidak comply dengan peradaban dunia. Dunia justru memuliakan, kalau Anda pekerja lingkungan, Anda akan kami lindungi. Presiden akan bilang, saya kalau dia dihukum bagaimanapun saya akan beli dia gerasi. Karena moral dia tumbuh bersamaan dengan etika umum hari ini, yaitu kita harus merawat lingkungan, itu dasarnya itu. Sama dulu dengan prinsip kita harus melindungi perempuan. Siapapun yang berteriak, kalau seorang perempuan berteriak, saya diperkosa, saya dibully itu, mau dia berbohong dia nggak berbohong, lindungi dulu dia, karena dia adalah posisi yang lemah itu. Demikian juga para aktivis lingkungan. Jadi saya membaca bahwa regulasi kita sebetulnya yang dibuat itu ya yang kita sebut sebagai itu perkoncoan aja, itu tipu menipu di antara kapital dan kekuasaan kan, dasarnya itu kan. Nah itu yang saya terangkan berkali-kali bahwa seorang, kalau disebut oligarki masih ada sistemnya. Oligarki ada sistem untuk mengatur kekuasaan beberapa orang. Tapi di dalam sistem legislasi kita bukan lagi oligarki yang memesan hukum. Satu orang plutokrat, satu orang kaya bisa pesan hukum. Karena si orang kaya ini berternak, misalnya ada orang kaya dari Kalimantan, dia berternak 3 bupati di Kalimantan, 4 gubernur di Sulawesi, dan 20 anggota DPR. Itu peternakan politik dari si oligarki untuk menghasilkan legislasi itu. Jadi dari awal kita tahu banyak riset menerangkan bahwa ya, pemburukan di dalam pembuatan legislasi. Apa buktinya? Kalau kita tanya pada DPR, ini Bapak ini legislasi Anda buruk. Apa kata anggota DPR? Silahkan bawa hari ini tuh ke Mahkamah Konstitusi tuh. Coba lihat cara dia berpikir. Sama seperti kalau saya tanya orang habis produk air mineral, ini produknya buruk nih, silahkan bawa ke lembaga konsumen. Nggak ada produsen air mineral yang ingin produknya begitu keluar dari pabrik dibawa ke lembaga konsumen. Malu dia tuh. Ini anggota DPR nggak ada malunya. Begitu orang bilang produknya buruk, disuruh bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal memang buruk. Mestinya dia cegah jangan sampai produk dia itu dibawa oleh Kontras, dibawa oleh LBH ke Mahkamah Konstitusi. Itu baru anggota DPR bermutu tuh. Jadi dari awal dia tidak ditrain untuk jadi legislator. Dia ditrain untuk jadi komunikator dari oligarki. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa hukum kita itu yang terjadi adalah black market of justice, pasar gelap kekuasaan. Terima kasih.